Semoga kita diberikan istiqomah dalam ibadah sampai akhir hidup kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan ini memang perintah dari Allah, wajib. Jadi kalau kita lihat dari sini seolah-olah itu beban dari Allah kepada kita. Tapi sebenarnya itu bukan beban, tapi justru sebaliknya anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Rasulullah bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratum ma bainahunna idajtunibatil kabair. Salat 5 waktu ketemu salat 5 waktu berikutnya. Salat Jumat ketemu salat Jumat berikutnya. Puasa Ramadan ketemu Ramadan berikutnya. Itu semua menghapus dosa-dosa di antaranya. Masya Allah. Idajtunibatil kabair, kalau dosa-dosa besar tidak dikerjakan. Jadi kalau ada orang muslim tidak melakukan dosa besar, bersih dosanya, Pak. Dosa besar tidak dikerjakan, urusan dengan manusianya beres, meninggal dunia, bersih. Sholat 5 waktu, duhur antara asar, hapus. Asar dengan maghrib, hapus lagi. Belum lagi penghapusan berikutnya, Jumatan dihapus lagi oleh Allah. Tahunan lagi dihapus lagi oleh Allah dengan puasa Ramadan. Lalu Imam Nawawi menjelaskan, loh kalau dihapus berarti kan habis. Kemudian kalau sudah habis dengan sholat 5 waktu, apa fungsinya Jumatan? Kalau dalam seminggu dosa kecilnya tidak ada, itu Jumatan bisa meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Dihapus oleh Jumatan, Ramadan apa fungsinya? Seandainya ada dosa besar, semoga dosa besar itu diringankan oleh Allah dengan adanya puasa Ramadan. Jadi kalau kita melakukan dosa besar, Bapak Ibu na'udzubillah, itu butuh taubat khusus. Gak bisa otomatis terhapus dengan Ramadan, dengan Jumat, gak bisa. Taubat dengan khusus, nyesal kepada Allah, berhenti dari dosa yang dia lakukan tersebut, dan berjanji kepada Allah, ya Allah tidak akan saya ulangi dosa yang sama. Dan jangan lupa, di antara dosa besar itu tidak puasa Ramadan, itu dosa besar. Subhanallah. Gak sholat, dosa besar. Pokoknya rukun Islam itu kalau gak dikerjakan, dosa besar. Khususnya kecuali haji Bapak Ibu ya, bagi orang yang mampu, atau zakat bagi orang yang mampu. Sholat ditinggalkan, dosa besar. Nah, maka ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi kesempatan oleh Allah ketemu dengan Ramadan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim itu harus pengen umur panjang tapi untuk ibadah. Jadi kalau kita dikasih Allah umur panjang, syukur. Dan jangan umur panjang doang, umur panjang digunakan untuk ibadah. Dalam suatu hadis disebutkan, ada seorang sahabat namanya Abi Tolhah. Abi Tolhah ini pernah mimpi. Mimpinya bagaimana? Jadi ceritanya di zaman Nabi ada 2 orang sahabat masuk Islam bersamaan, masih keluarga, kakak adik masuk Islam bersamaan. Kemudian salah satu dari keduanya ikut perang bersama Nabi, mati syahid. Setelah masuk Islam tidak lama ada jihad, ikut bersama Nabi, mati syahid. Yang satu tidak mati syahid, umur panjang. Setelah sekian tahun, kemudian yang satunya meninggal dunia. Nah, Abi Tolhah mimpi. Mimpinya bukan sembarang mimpi, Bapak Ibu. Mimpi 2 orang ini masuk surga, tapi anehnya yang duluan adalah yang tidak mati syahid. Nah, melihat mimpi tersebut, Abi Tolhah
agak iskal dalam hatinya. Kok bisa yang mati syahid belakangan? Harusnya kan yang mati syahid itu duluan masuk surga. Dilaporkanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul, saya mimpi begini. Apa jawaban Nabi? Abi Tolha, bukankah yang panjang umur itu sholat 5 waktunya lebih banyak? Berapa ribu rakaat yang dia lakukan dalam tahun yang dia masih hidup itu? Berapa kali Ramadan yang dia ketemuin? Berapa kali dia puasa Ramadan? Berapa ribu dia sholat sunnah? Itu yang membuat dia mengalahkan yang mati syahid. Jadi kalau kita panjang umur tapi untuk ibadah terus, bisa-bisa yang mati syahid kalah dengan kita. Amin, Allahumma amin. Jadi jangan pernah meremehkan panjang umur Bapak Ibu ya. Kesempatan ibadah kita gunakan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk puasa Ramadan. Amin, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah pernah belajar alhamdulillah. Kemarin kita melihat luar biasa itu dinamikanya ru'yatul hilal. Itu kita syukuri. Berarti masih banyak orang-orang yang mengerti di bidangnya, yang peduli betul dengan syariat agamanya. Itu poinnya. Kita kadang-kadang orang awam itu apa? Orang awam kadang-kadang menyepelekan masalah. Ribet amat sih, udah diumumin beres. Gak begitu Pak. Ada ilmunya itu semua. Kalau kita yang gak ngerti ya, jangan sampai suudzon pada orang-orang alim itu. Wah, ini pembahasannya sejak dulu. Nabi memberikan patokan. Puasa ataupun lebaran itu patokannya hilal. Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi, puasalah karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, sudahilah puasamu, maksudnya lebaranlah kalau melihat hilal. Inilah yang diterjemahkan oleh ulama-ulama kita, sehingga ulama kita secara garis besar terpecah menjadi dua. Kasusnya begini, seandainya di Papua hilal belum ada, belum muncul, secara hisab tidak mungkin dilihat di Papua, lalu kelihatan di Aceh, itu bagaimana hukumnya? Apakah yang orang Papua kita paksa puasa juga? Iya, kalau zaman sekarang Pak, Papua dengan Aceh itu satu negara, enak, berarti masuk satu wilayah. Ada khalifahnya, ada pemimpinnya, tinggal memberikan informasi, besok puasa, selesai. Nah, sekarang masalahnya, kalau di Indonesia tidak terlihat sama sekali hilal. Teorinya hilal itu semakin ke barat, semakin potensi kelihatannya tinggi. Jadi kalau di Indonesia tidak terlihat, boleh jadi di Saudi Arabia terlihat. Nah, kalau kasusnya begitu, bagaimana? Apakah orang Indonesia wajib puasa juga? Nah, itu sudah dibahas sejak dulu oleh para ulama kita. Kalau zaman dulu tidak mungkin. Kenapa? Nggak punya akses. Bagaimana orang Saudi Arabia menginformasikan ada hilal kepada orang Indonesia? Tidak mungkin. Dulu belum ada teknologi. Nah, kemudian kalau kita nunggu Saudi Arabia, itu terawihnya jam 2 malam baru terawih. Karena beda 5 jam Bapak Ibu ya. Salat Isya jam 7. Di Saudi Arabia jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, 12, jam 1 masih maghrib. Nah, itu sudah didiskusikan oleh para ulama, sehingga kita tidak perlu gelisah. Memang begitulah prosesnya. Nah, alhamdulillah tahun ini bareng karena memang kita jangan lupa, kita itu punya pemimpin dan kita diwajibkan ikut kepada seorang pemimpin. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, semua informasi dilaporkan kepada Nabi. Suatu ketika ada orang Badawi, orang pedalaman, mengaku melihat hilal. Maka orang ini dibawa kepada Nabi, disumpah oleh Nabi. Disumpah dulu, nggak sembarangan. Disumpah, baru setelah diterima sumpahnya, Nabi menginformasikan, Bilal sampaikan kepada seluruh masyarakat besok puasa. Nah, itu yang ditiru oleh orang sekarang. Laporkan dulu pada pemerintah, nanti pemerintah yang menginformasikan. Makanya semalam kita tunggu, lama amat Pak Menteri gak muncul ini kan. Dan alhamdulillah kemudian muncul dan mengumumkan mulai puasa. Meskipun teman-teman kita di Muhammadiyah sudah memutuskan bahwa besok puasa. Karena ada perbedaan memang Bapak Ibu ya. Memang melihat hilal. Tapi bagi Muhammadiyah, meskipun secara teori hilal tidak akan terlihat dari bumi Indonesia,
tapi dianggap sudah muncul di atas ufuk, meskipun sekian derajat dianggap bulan baru. Bagi yang lain belum, itu belum bulan baru karena tidak terlihat. Nah itu bedanya. Sehingga kalau hilalnya itu rendah, potensi bedanya mungkin terjadi. Tapi kalau hilalnya tinggi tidak mungkin berbeda, karena selain hilal itu ada dan terlihat dari permukaan bumi. Dan kemarin memang secara teori tidak akan terlihat di Jawa, tidak akan terlihat di Sulawesi, tidak akan terlihat di Kalimantan, tapi secara teori akan terlihat di Aceh. Dan kemarin alhamdulillah betul-betul terlihat dan kemudian diputuskan untuk puasa Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa saja sih yang diwajibkan puasa oleh Allah? Yang pertama orang Islam. Kalau ada orang yang non muslim, ya tidak kita wajibkan untuk puasa. Dia puasa gak ada artinya, Pak. Segala kebaikan kalau belum masuk iman, belum masuk Islam, kebaikan itu hanya dibalas di dunia saja. Di akhirat tidak ada. Kalau ingin dibalas oleh Allah dunia akhirat harus iman. Maka dalam bahasa hadisnya imanan wahtisaban. Yang kedua adalah orang mukallaf. Orang mukallaf itu apa? Orangnya sudah baligh dan berakal. Sehingga kalau ada orang tua kita yang sudah tidak berakal lagi, maksudnya apa? Misalkan terlalu sepuh, beliau pikun, gak wajib puasa. Dan gak wajib apa-apa. Bayar fidyah gak wajib, beliau tidak wajib puasa. Karena akalnya tidak sempurna. Habis sahur, nanti habis subuh minta makan. Puasa Pak, puasa apa? Mau udah pikun. Jadi bagaimana ini? Beliau tidak wajib puasa, selesai. Ya. Jadi gak wajib puasa. Ada orang koma, misalkan 1 bulan penuh koma, kan gak berakal. Bagaimana beliau? Yang gak wajib puasa. Kalau nggak wajib puasa, ya nggak perlu difidyahin lagi, tidak perlu diganti puasanya. Kenapa? Karena beliau tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perintah Allah. Begitu. Nah, tapi kalau dia akalnya masih ada, masih paham betul perintah Allah, ngerti, tapi beliau tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Terlalu sepuh. Saya punya bibi 80 sekian, hampir 90, beliau nggak kuat puasa. Bagaimana ini? Nah, begini berarti kewajibannya gugur, tapi diperintah oleh Allah membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lain, fidyah itu adalah makanan pokok yang diberikan kepada fakir miskin, ukurannya 1 mud. 1 mud itu kalau diukur zaman sekarang kurang lebih 1 kilo kurang 2 ons, kira-kira begitu. Udah anggap saja 1 kilo. Tapi jangan salah Pak, berikan kepada fakir miskin. Jangan diberikan kepada orang yang bukan fakir miskin, tidak sah. Tidak sah. Nah, harus diberikan kepada fakir miskin. Yang kedua, kalau ada orang sakit, Bapak Ibu ya, sakit bulan Ramadan masuk, beliau sakit, tapi ada potensi sembuh, sakit parah, sehingga tidak mungkin beliau puasa. Tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 7 sakit, tanggal 8 wafat, tidak wajib qadha, dan keluarganya tidak wajib apa-apa. Kenapa? Karena beliau belum punya kesempatan untuk membayar, sudah meninggal dunia. Tapi kalau begini, beliau sakit 7 hari gak puasa, kemudian sembuh, ba'da Ramadan masih ada kesempatan, tanggal 2, 3, 4 beliau sehat, tanggal 10 meninggal dunia. Nah ini punya hutang puasa. Kalau yang tadi tidak punya hutang puasa karena belum ada kesempatan membayar. Maka kalau punya hutang puasa, solusinya bagaimana? Solusinya adalah pertama, hadis Nabi, man mata wa alaihi shaum shoma anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dunia punya hutang puasa Ramadan, maka walinya, kerabatnya puasa untuk dia. Itu pertama. Harus kerabatnya. Kalau bukan kerabatnya nggak sah. Jadi
Misalkan orang tua kita meninggal dunia, punya hutang puasa. Beliau sakit Ramadan, selesai Ramadan udah mulai sembuh, tapi belum sempat untuk membayar. Bagaimana? Maka kita anaknya wajib membayarkan. Bagaimana caranya? Puasa. Salah satu dari keluarganya ada yang puasa. Kalau ada orang lain, bukan keluarganya ujuk-ujuk puasa, tak niatinlah untuk menguasai almarhum, gak sah. Gak sah. Bagaimana kalau pengen sah? Izin dulu ke keluarganya. Pak, boleh gak saya menggantikan almarhum? Itu guru saya dulu. Boleh gak saya puasa untuk beliau? Oh, silakan. Nah, atau ini kayak orang kaya ini. Waduh, kita mah sibuk, gak kuat. Manggil santri, Kang santri sini. Bayarin ya puasa bapak saya 8 hari. Seharinya saya bayar kamu 1 juta. Oh, siap Pak, siap gerak. Sah. Sah, kalau begitu sah. Kenapa? Dikiaskan kepada ibadah haji. Ibadah haji kan begitu. Bapak kita meninggal dunia, punya hutang haji, kita bayar orang lain yang sudah haji, kita bayar, Bapak silakan berangkat haji atas nama bapak saya. Sah. Jadi muaranya adalah keluarganya. Tidak boleh orang yang bukan keluarga ujuk-ujuk menggantikan puasanya almarhum. Itu. Yang kedua, ini pendapat Imam Syafi'i yang kedua dan juga berdasarkan hadis Nabi, yaitu dengan membayarkan fidyah. Tapi yang kuat yang pendapat pertama. Yang kedua, boleh membayar fidyah untuk almarhum. Tapi fidyah ini harus diambil dari harta warisannya almarhum. Gak boleh sembarangan. Ambil dari hartanya. Ambil dari hartanya almarhum, bayarkan. Persis kayak hutang-hutang yang lain, diambil dari hartanya almarhum. Nah, tapi kalau beliau tidak punya harta sama sekali, baru disitulah keluarganya intervensi. Saya anaknya akan membayar baru. Tapi pertama harus dilihat dulu apakah almarhum punya harta atau tidak, yang kemudian disitulah diambil dari harta warisannya untuk mengganti hutang puasanya almarhum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fidyah itu berlaku untuk puasa, tidak berlaku untuk sholat sebenarnya. Jadi nggak ada sumber sholat itu diganti apa? Nggak ada sumber, nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya. Maka jangan sembarangan, jangan punya pikiran yang aneh. Udahlah nggak apa-apa, saya nggak sholat, nanti gampang meninggal dunia, fidyahin beres. Nggak ada begitu Pak. Nggak ada kata beres. Dosa besar itu. Lalu bagaimana fidyah-fidyah kita itu hanya usaha. Ada usaha. Tapi kalau memang punya hutang puasa, sebenarnya nggak usah ribet Pak. Orang tua saya punya hutang puasa, bayarkan fidyah fakir miskin, selesai. Berapa bulan? 1 bulan, berarti katakanlah 1 kilo kali 30 kilo, berikan fakir miskin, selesai. Jadi kalau fidyah itu langsung saja. Punten, kalau kita formalitas seperti budaya Wahab Tuka itu, kadang-kadang yang menerima tidak fakir miskin. Nggih. Yang enggak sah kalau bukan fakir miskin. Langsung saja berikan kepada fakir miskin. Yang baik bagaimana? Kalau keluarga kita ada yang sakit dan potensi sembuhnya sangat kecil, enggak usah nunggu beliau meninggal, langsung kita bayarkan. Ini orang tua saya sakit parah, kayaknya potensi sembuhnya berat, struknya menaun. Berarti bagaimana? Tiap hari kita berikan fidyah, tiap hari, sekilo udah lebih itu. 30 kilo 30 hari. Tahun berikutnya sama, berarti beliau tidak punya hutang puasa. Salat bagaimana? Kita perintah beliau salat. Bagaimana salatnya? Semampunya. Semampunya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan orang tua kita meninggal, banyak punya hutang sholat, itu nggak ada solusi sebenarnya Pak. Nggak ada solusi. Nah, ada ulama yang sekedar menyarankan kalau puasa dikasih fidyah, coba kasih fidyah. Tapi ini hanya merupakan apa? Sodakoh lah untuk fakir miskin. Semoga bisa mengurangi saja, tidak menggantikan sholat. Jadi jangan sampai kita orang kaya punya pikiran jahat begitu, nggak usah sholat, nanti saya meninggal dihitung berapa hari, bayar fidyah, beres, nggak ada begitu. Itu pikiran jahat itu. Jadi itu sekedar kita membantu. Kita punya orang tua, oh iya ya orang tua saya kemarin disuruh sholat susah, masya Allah, sekian bulan beliau nggak sholat. Oh ya udahlah, saya ngeluarin fidyah.
Tapi ini sedekahlah kepada fakir miskin. Ya Allah, semoga meringankan beban almarhum. Di akhiratnya kita serahkan urusannya kepada Allah, karena itu adalah hakullah, haknya Allah. Jadi mending yang lebih penting lagi kita menyelesaikan hakul adaminya. Itu yang kita dulukan. Hakullah kita bisa memohon, ya Allah ampunilah orang tua saya, dosanya begini-begini. Kalau hakul adami ini yang berat, tidak akan diampuni oleh Allah kalau belum diselesaikan dengan orang tersebut. Mending kita fokus ke hakul adami. Orang tua saya punya hutang apa kepada tetangga-tetangga, punya hutang sekian juta. Mending itu yang kita dahulukan, kita bayarkan. Dan dibayarkannya dari harta warisannya, Pak. Jadi mohon maaf, kalau ada seorang mayit meninggal dunia, yang dikedepankan apa? Nomor satu, hartanya digunakan untuk proses pemandian, pengkafanan, pensolatan, dan penguburan kalau ada biaya. Yang kedua, untuk apa? Untuk membayar hutang-hutangnya almarhum, baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Baru yang ketiga diwaris. Kalau sudah selesai semua, baru hartanya diwaris. Punten, nomor 4 ada wasiat yang harus ditunaikan. Wasiat. Jadi kalau orang tua kita wasiat, harta berikan kepada masjid Nurul Iman sekian juta, maka itu harus ditunaikan. Tidak boleh tidak, harus. Kalau kita tidak kita tunaikan, maka kita akan berdosa di hadapan Allah selama wasiat hartanya itu tidak melebihi 1/3. Itu. Nah, itu sedikit menyinggung Bapak Ibu ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian puasa Ramadan itu selain rukunnya sebenarnya simpel, Pak. Rukun puasa itu satu, niat saja. Dan jangan lupa, niatnya tidak boleh melewati subuh. Harus sebelum subuh sudah diniatkan. Kalau suatu hari niat kita lewat adzan subuh belum niat, maka hari itu puasanya zong, tidak sah. Maka inisiatif para ulama, ini inisiatif baik. Setiap selesai taraweh niat bareng. Nah, itu mengingatkan saja sebenarnya. Tidak perlu diperdebatkan itu bid'ah enggak. Ini apa? Ini membantu kita mengingat, oh iya besok puasa, niat. Dan niat yang paling lengkap adalah itu tadi, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Itu niat terlengkap. Jadi kalau kita niat nawaitu sauma Ramadan, saya niat puasa esok hari, sah. Saya niat puasa Ramadan esok hari, sah. Nah, pengen lengkap itu tadi, nawaitu, pakai bahasa Arab itu, nawaitu, saya niat sauma ghadin, esok hari puasa, an adai syahri Ramadan, untuk menunaikan kewajiban Ramadan. Hadhihi sana, tahun ini lengkap banget ya. Lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, itu niat terlengkap. Seandainya Bapak niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, sudah, itu sah. Dan itu niat tidak boleh terlambat. Beda dengan sholat dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah terlambat boleh. Kita misalkan pagi hari belum makan apapun sejak subuh, tapi tanggal tua, nanya istri, mah ada masakan nggak di dapur? Nggak ada Pak, isi kulkas habis. Waduh, puasa bayar ya sah. Puasa sunnah boleh. Enak ya, Nabi itu kayak begitu Pak, nggak repot jadi suami itu. Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Nggak ada Nabi. Nah, udah kalau gitu saya puasa, beres. Enak ya, jadi kayak Nabi itu enak puasa. Itu kalau puasa sunnah boleh, tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Puasa wajib apa saja? Puasa Ramadan atau puasa nazar, puasa qadha harus diniatkan sejak malam. Misalkan perempuan haid mau qadha puasa, tidak boleh niatnya pagi hari, harus sebelum subuh. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rukun kedua adalah mencegah. Nah, mencegah itu bahasa Arabnya apa? Imsak. Mencegah dari seluruh yang membatalkan puasa, mulai dari teng terbit fajar subuh sampai teng terbenam matahari. Itu sudah ijma ulama. Nah,
dimunculkanlah istilah imsak itu sekedar persiapan. Jadi gak usah dipersulit Bapak Ibu ya. Imsak itu gak ada. Itu namanya persiapan doang sebenarnya. Namanya sih gak ada zaman dulu. Cuma itu terinspirasi oleh hadis Nabi. Ceritanya sahabat Anas bercerita, suatu hari Nabi Muhammad itu sahur bersama Zaid bin Sabit. Setelah sahur kemudian beliau ke masjid sholat subuh. Lalu ditanya sahabat Anas, antara selesai sahurnya Nabi dengan subuh itu berapa lama? Dijawab oleh sahabat Anas, kira-kira 50 ayat. Nah, orang ngaji 50 ayat tartil. Nah, itulah jarak antara Nabi selesai sahur dengan sholat subuh, adzan subuh. Nah, inilah yang dijadikan inspirasi untuk imsak. Jadi sebaiknya mengikuti imsak. Kenapa? Khawatir kebablasan subuh kita masih makan, maka otomatis puasanya batal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selain syarat rukun, sedikit lagi, ada namanya adab puasa. Adab puasa. Adab puasa diantaranya adalah di sini disebutkan mandi janabah sebelum subuh. Mandi janabah sebelum subuh. Jadi kalau kita punten suami istri berhubungan suami istri di malam hari, otomatis kan junub itu ya. Nah, itu disunahkan sebelum subuh sudah suci, sudah mandi dua-duanya. Andai kata berhubungan suami istri di malam hari kemudian kebablasan subuh, puasanya masih sah, tapi makruh. Bahasanya makruh. Makruh itu apa? Kurang baik. Tapi tetap sah puasanya, asalkan sudah niat sejak malam. Nah, ini perlu saya jelaskan Bapak Ibu ya. Ini bersumber dari hadis Nabi. Hadis Nabinya begini, Rasulullah junub ketika subuh. Jadi subuh masih junub karena berhubungan dengan istrinya. Kemudian beliau mandi, baru kemudian sholat. Jangan sampai salah paham. Kalau ada orang yang gak ngerti ilmunya, langsung beranggapan berarti sunnah dong. Junub gak perlu mandi sampai subuh. Nabi pernah begitu. Wih, hati-hati. Kadang-kadang Nabi itu melakukan untuk menjelaskan ini boleh. Nah, jadi itu bukan sunnah, itu hanya boleh. Jadi nggak sembarangan itu dilakukan Nabi, sunnah. Kata siapa? Nabi itu seringnya ya junubnya udah selesai sebelum subuh. Cuma sekali-kali pernah Nabi itu begitu. Junub, adzan subuh masih junub, belum mandi. Kemudian setelah itu beliau mandi baru sholat. Itu untuk apa? Untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa seandainya terjadi kepada kita umatnya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu perlu ilmu, jangan sembarangan, okay? Jangan sembarangan. Soalnya begini Bapak Ibu, pernah saya satu pengajian di satu majelis saya jelaskan rukun wudu diantaranya adalah mengusap sebagian kepala. Ada jamaah yang menanyakan, kemudian saya tangankan Bapak Ibu kalau urusan agama sebaiknya dengarkan petuah ulama-ulama yang sudah ulama yang sudah diakui lah. Lalu beliau bertanya begini, Pak Ustadz, kita ikut ulama atau ikut Nabi? Nabi itu wudunya semua kepalanya diusap. Kemudian saya jelaskan, Bapak punten, ulama mengatakan begitu. Kalau mengusap sebagian ke kepala itu wajib, tapi kalau mengusap seluruhnya itu sunnah. Nah, kita bagaimana? Ya yang paling baik sempurna, sunnahnya dikerjakan. Tapi kalau seandainya ada orang wudu nggak diusap semua kepalanya, tetap sah. Kenapa? Karena Nabi juga pernah melakukan mengusap sebagian kepalanya doang. Jadi Nabi itu pernah wudu yang diusap bagian depannya doang. Nah, itulah kemudian difahami oleh para ulama. Oh, berarti mengusap sebagian itu wajib, mengusap seluruhnya adalah sunnah. Kita ikuti ulama, kita nggak suudon pada ulama. Jangan gampang menyalahkan ulama. Kadang-kadang begini, mohon maaf. Kita ini pengajian, ikut hadir di majelisnya seorang ustadz hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggunya kita sudah berani menyalahkan Imam Syafi'i. Ya aneh itu namanya. Enggak, itu ibaratnya ada toko kelontong menyalahkan Sri Mulyani. Nah, itu repot. Jadi yang bicara ekonomi ya biar orang yang setara dengan Sri Mulyani. Kalau kita mah nggak ngerti itu Danantara apa tidak ngerti. Itu urusan ekonomi. Nah, kita orang awam tuh apa kan Danantara. Kita juga begitu. Urusan agama juga sama Pak.
Kita ngerti lah sedikit, tapi kita jangan sampai memposisikan diri kita setara dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Maliki, dengan Imam Hambali, nggak setara kita itu. Jadi paling aman kita dengerin dulu apa fatwa-fatwa ulama kita, baru kemudian kita memilih, oh yang cocok buat saya ini, imam ini, imam ini. Jadi jangan gampang menyalahkan para imam kita yang besar-besar itu. Saya contohkan tadi itu, Nabi Muhammad subuh masih junub, belum mandi, kemudian beliau mandi baru kemudian sholat subuh. Pertanyaannya, apakah sunnah begitu? Enggak. Itu hanya menjelaskan bahwa itu hukumnya boleh seandainya terjadi, tidak membatalkan puasa. Itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sekelumit tentang hukum puasa, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Intinya mari Ramadan ini kita kerjakan dengan baik, amin Allahumma amin. Dan sebisa mungkin kita mengurangi perdebatan di bulan Ramadan. Udahlah fokus ibadah aja, nanti debatnya nanti habis Syawal. Ini sah, ini enggak sah, udah nanti saja habis Syawal kita debat. Kalau memang ada perbedaan ulama ya sudah. Kayak kemarin tuh perbedaan menentukan hilal, udah kita tunggu saja gimana nanti. Alhamdulillah bareng deh. Memang kita sudah optimis bareng karena hilalnya ada potensi terlihat di Aceh. Tapi teman Muhammadiyah sudah memutuskan puasa. Alhamdulillah kita bareng, dan insya Allah Idul Fitrinya nggak akan beda. Kalau yang beda nyeleneh, yang beda berarti keluar dari ijma itu, jangan diikuti. Kiai manapun jangan diikuti. Kenapa? Karena udah jelas hilalnya tinggi, nggak akan beda antara Muhammadiyah dengan NU dan pemerintah, nggak akan tinggi. Kalau ada orang yang nyeleneh, itu keluar dari ijma ulama. Hati-hati Bapak Ibu ya, jangan suka keluar dari ijma ulama. Ikut saja ulama mayoritas. Misalkan seluruh negara Idul Fitri, ada satu ulama nggak mau, jangan diikuti, biarin itu urusan beliau. Kita jangan ikuti saja yang mayoritas. Yang mayoritas 1-2 orang kok, beda kalau satu ormas ya. Oh, berarti ulama Muhammadiyah nggak setuju semua misalkan. Beda itu. Ini enggak, Muhammadiyah sepakat, NU sepakat, pemerintah sepakat, Persis sepakat, semua sepakat. Ada satu ulama doang. Entah pertimbangannya apa, dia nggak mau lebaran misalkan. Nggak, saya lebarannya besok hari apa gitu ya. Nggak, jangan diikuti. Itu keluar dari ijma ulama. Insya Allah jaminan dari Nabi Muhammad SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Itu jaminan Nabi. Umatku tidak akan pernah sepakat berbuat salah. Nah, itu jaminan Nabi. Ikuti saja mayoritas. Masa kita lebaran sendiri, kan aneh Bapak Ibu ya. Seluruh perumahan lebaran kita enggak. Saya kurang sehari lagi. Ikut siapa? Ikut ulama ini? Ya, jangan. Ya. Ikuti saja yang mayoritas. Insya Allah selamat. Ya. Tapi kalau beliau, ya kita gak seudon, itu urusan beliau dengan Allah. Kita tidak ikut campur ya. Tapi kalau urusan umat, ikut saja dengan yang mayoritas. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.